Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Alfanur, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Kembang, Kabupaten Jepara. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, kita sebagai guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, pada tahap ini, usahakan jangan sampai mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Selanjutnya, pada tahapan validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, pada tahapan ini, pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan haruslah dengan nada suara yang tidak menghakimi. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini dilakukan pada prinsip kita semua memiliki motivasi internal, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, guru piket melaporkan bahwa Azizah datang terlambat ke sekolah. Azizah tahu kenapa Bu Dia manggil ke sini? Iya. Azizah, tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu terlambat sekolah. Iya. Nah, terlambat datang ke sekolah itu kesalahan bukan? Iya. Nah, baik Azizah, berbuat kesalahan itu kan manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Sama juga kayak dia juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Oke. Azizah, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Azizah datang terlambat ke sekolah pasti punya alasannya. Kenapa kamu datang terlambat, Azizah? Karena saya begadang Bu sambil main HP. Oke. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu Bu. Oke. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Ya. Oke. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak sih? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan tidak menghargai waktu. Yang saya tahu disiplin adalah salah satu kunci untuk sukses. Oke, nah betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti yang tadi kamu bilang ya, disiplin itu adalah salah satu kunci agar kita bisa sukses. Iya Bu, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena datang terlambat ke sekolah Bu. Nah, oke Azizah. Nah, sekarang sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan, yaitu dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, oke, baik Azizah, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Juliana Sari. Terima kasih Bu Dia karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kasus kedua. Pada saat jam pelajaran PAI, murid yang bernama Dista Yuliantika secara sembunyi-sembunyi makan di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Assalamualaikum Tika. Assalamualaikum. Oke, Tika tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu, karena tadi saya makan di kelas saat jam pelajaran Bu. Nah, apakah Tika tahu jika
kita makan di saat pembelajaran itu perbuatan salah atau benar? Salah, Bu. Oke, Ibu tahu makan itu adalah sesuatu yang penting ya. Makan itu adalah kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti makan, tapi kita juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memangnya Tika tadi pagi tidak sarapan? Tidak, Bu. Mengapa Tika tidak sarapan? Kalau saya sarapan, saya akan terlambat ke sekolah. Tadi pagi bangun jam berapa memangnya? Bangun jam 6 kelewat 10, Bu. Jam 6 10 menit. Nah, kenapa tidak sempat sarapan? Setelah Tika bangun tidur, Tika main HP lalu mandi. Jam 6 kelewat 50, Tika buru-buru berangkat ke sekolah, Bu. Oke, jam 6.50 baru berangkat sekolah. Nah, itu mah benar ya, kalau jam 6.50 berangkat sekolah ya harus buru-buru biar tidak terlambat sampai sekolah. Yang Ibu mau tanyakan, apakah Tika masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Masih, Bu, kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri, Bu. Jika Tika makan di kelas saat proses pembelajaran, apakah Tika sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Belum, Bu. Nah, sekarang mari kita sama-sama mencari solusi agar Tika tidak lagi makan di kelas saat proses pembelajaran. Tika akan makan sebelum jam pembelajaran dimulai, Bu. Oke, kira-kira kapan Tika akan mulai melakukan hal itu? Insya Allah mulai besok, Bu. Oke, baik. Ibu harap Tika kedepannya menjadi lebih baik lagi, berusaha melaksanakan keyakinan yang telah kita sepakati, dan kalau bisa bangunnya agak pagi ya. Baik, Bu. Oke, Terima kasih. sama. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Zuliantika. Terima kasih Bu Dia karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri saya, dan terima kasih karena tidak dihukum. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.